Kisah Sang Kancil dan Cicak Badung. Dikisahkan, ada seekor kancil yang berteman dengan sekelompok semut. Pada suatu ketika di hari yang cerah, mereka sedang bermain bersama di sungai yang ada di dalam hutan. Si kancil meloncat-loncat dengan gembira di tengah sungai. Sementara itu, ada sebagian semut yang tengah bersenda gurau di tepi sungai, sebagian yang ikut bermain di sungai bersama kancil, dan sebagian lainnya berjalan menyusuri sungai. Saat para semut itu melintasi sungai, mereka melihat ada sebuah pohon apel yang buahnya sudah terlihat matang. Tidak ingin melewatkan kesempatan yang ada, mereka pun memanggil kancil. "Kancil, lihat, di sana ada pohon apel yang sudah berbuah. Ayo, cepat kamu petikan supaya kita bisa makan sama-sama." Dengan segera, kancil menghampiri pohon apel yang dimaksud, lalu menyundulnya hingga buah-buah itu berjatuhan. Setelahnya, ia menaruh apel-apel tersebut di tepi sungai. Kemudian para semut membawanya ke tempat yang nyaman untuk beristirahat. Kancil dan kawanan semut itu akhirnya berteduh di bawah pohon yang lebat sambil menyantap apel yang baru saja dipetiknya dengan lahap. Akan tetapi, saat mereka sedang menikmati makanannya, datanglah seekor cicak yang tiba-tiba mengambil beberapa apel di sana, lalu kabur dengan cepat. Melihat itu, para semut langsung berteriak, "Pencuri! Pencuri! Lihat, ada pencuri yang mencuri apel kita!" Kancil terkejut mendengar teriakan dari teman-teman kecilnya itu, lalu mencari tahu siapa pencuri yang dimaksud mereka. Ia tersenyum malu saat mengetahui bahwa si Cicak Badung yang telah mengambil apel mereka tanpa izin. Para semut merasa sedih karena apel yang telah dipetik bersama Kancil dengan susah payah malah dicuri begitu saja oleh Cicak Badung itu. "Kancil, bagaimana ini? Ia pasti akan datang lagi besok untuk mencuri," rengek salah satu dari kawanan semut itu. "Sudah, kalian tidak perlu bersedih. Aku punya cara untuk membuat cicak itu cerah dengan perbuatannya," balas Kancil yang sudah memikirkan rencana untuk menghentikan aksi pencurian yang dilakukan hewan tersebut. Kancil membagikan ide rencananya kepada kawanan semut, yaitu mengganti apel dengan makanan lain yang berwarna merah, yakni cabai. Mereka pun menyetujuinya sambil tertawa kegirangan, menganggap bahwa rencana itu sangat lucu. Keesokan harinya, semut-semut itu mulai menjalankan rencana yang telah disebutkan oleh Kancil. Mereka mencari pohon cabai merah yang ada di sekitar hutan, lalu memetik dan mengumpulkannya. Setelahnya, para serangga tersebut membawanya menuju tempat istirahat. Selama perjalanan, mereka tertawa terbahak-bahak mengingat rencana yang akan dilakukan. Mereka tidak sabar ingin melihat Cicak Badung itu kepedesan saat memakan cabai. Cabai-cabai tersebut sengaja ditaruh di pinggir agar cicak mudah untuk mengambilnya, dan mereka sengaja tidak mengawasinya. Seperti biasa, Cicak Badung tersebut datang menghampiri kawasan semut dan mengambil makanan berwarna merah secara diam-diam, kemudian kabur dan bersembunyi. Namun, Cicak menyadari keanehan yang terjadi ketika mendengar suara tawa para semut itu saat ia mencuri makanan mereka. Sesaat ia bergumam, "Mengapa mereka malah tertawa ya? Padahal kemarin saja semut-semut itu sedih karena aku mengambil apel mereka." Cicak tidak ingin ambil pusing, jadi ia tetap memakan makanan berwarna merah yang diambilnya tadi dengan puas. Ia pun kekenyangan hingga tertidur pulas. Ketika Cicak Badung itu terbangun dari tidurnya, ia tiba-tiba kepikiran dengan para semut yang tertawa girang, meskipun makanannya diambil olehnya. Dan mulai curiga dengan kelakuan mereka yang seperti itu. Karena merasa bingung sekaligus penasaran, akhirnya Cicak memutuskan untuk kembali ke tempat kawanan semut itu berada. Di sana,
ia menemukan mereka yang sedang berbicara dengan Kancil. Jadi, ia mencari tempat bersembunyi untuk menguping percakapan tersebut. Kancil, sepertinya rencana kita berhasil. Cicak itu sekarang pasti kepedesan setelah memakan cabai merah yang kita kumpulkan tadi. Ucap salah satu semut lalu tertawa riang. Benar sekali, siapa suruh ia mencuri makanan kita seenaknya. Sekarang rasakan akibatnya. Ujar semut lainnya yang merasa kesal dengan cicak badung itu. Setelah para semut asyik menertawakan cicak tersebut, Kancil pun bersuara. Teman-teman, sebenarnya cabai yang tadi sudah kuganti dengan buah stroberi. Mendengar itu, mereka terkejut dan mulai merasa kecewa. Jadi cicak itu tidak mengambil cabai? Yah, percuma. Rencana kita gagal dong. Pasti besok ia kembali mengambil apel kita. Gerutu salah satu semut di sana. Akhirnya, Kancil menjelaskan maksud dari tindakannya tadi. Aku sengaja menggantinya karena aku tahu kalau cicak pasti akan ke sini dan mencuri lagi jika ia sadar yang diambilnya adalah cabai merah. Maka itu, aku menyiapkan stroberi yang banyak dan menukarnya. Kalau cicak kekenyangan, ia tidak akan kembali untuk mencuri makanan kita lagi. Kawanan semut itu pun saling berpandangan. Kemudian mulai mengangguk-anggukan kepala. Kancil pun lanjut berkata, Besok, aku akan menemui cicak itu dan membawakan satu keranjang stroberi untuknya. Sekalian meminta cicak untuk tidak mencuri makanan kita lagi. Esoknya, Kancil pergi menemui cicak badung itu sambil membawa keranjang berisi stroberi untuk diberikan kepadanya. Ia juga menasihati cicak tersebut untuk tidak mencuri makanan mereka seenaknya. Cicak yang kemarin sudah mendengar pembicaraan Kancil dan para semut mulai menangis dan meminta maaf. Ia berjanji jika dirinya tidak akan melakukan hal itu lagi. Kancil pun tersenyum, lalu mengajak cicak untuk bergabung dengan teman-temannya, yakni para semut, dan mencari makanan bersama. Akhirnya, mereka semua menjadi teman yang akrab. Bagaimana? Kisah ini menarik sekali, bukan? Dari dongeng ini, anak bisa mempelajari bahwa tidak selamanya cara untuk menghentikan perbuatan jahat seseorang adalah dengan cara yang sama jahatnya. Agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi, kita harus bertindak bijaksana dengan memberi nasihat atau peringatan yang baik agar ia bisa menyadari perbuatannya. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan anak untuk tidak mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya. Jika menginginkan sesuatu, maka bisa meminta kepada pemilik asli barang tersebut dengan cara yang baik. Itu dia dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung yang bisa Mama bacakan kepada anak Mama. Semoga pesan moral yang ada dalam kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi Mama dan anak untuk menjadi orang yang bijak ya.